Macam-macam amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid." Tidak ada hari di mana suatu amal syalih lebih dicintai Allah Azza wa Jalla melebihi amal syalih yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama, Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan tidak ada satu pun yang kembali. Ia mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Satu Syu melaksanakan ibadah, haji dan umrah. Haji beserta umrah adalah kewajiban yang dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim baligh, berakal, merdeka, serta mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 96-97 yang artinya, "Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah, Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam." Ibadah haji dan umroh merupakan amal yang paling utama, berdasarkan berbagai hadits syahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga." Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iringilah antara ibadah haji dan umrah karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran, karat, besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur melainkan surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan haji ikhlas karena Allah Azza wa Jalla tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya." Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang menunaikan haji dan umrah adalah delegasi Allah. Ketika Allah menyeru mereka, maka mereka memenuhi panggilannya. Dan ketika mereka meminta kepadanya, maka Allah mengabulkan permintaan mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dua, berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang dipilih Allah untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi, "Puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena aku." Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadits muttafaqun alaih.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. 3. Berpuasa, takbir dan jikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat Al-Hajj, ayat 28, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Hadits riwayat Ahmad. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha, tabi'in, bahwa pada hari-hari ini mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah, sembahan, yang hak selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid, dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 185. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada suatu majlis dan mengucapkannya dengan satu suara. Qoor. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Yang menurut sunnah adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri. Ini berlaku pada semua zikir dan doa, kecuali karena tidak mengerti sehingga ia harus belajar dengan mengikuti orang lain. Dan diperbolehkan berzikir dengan yang mudah-mudah, seperti takbir, tasbih, dan doa-doa lainnya yang disyariatkan. Disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak, yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai sholat Id. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur hari raya kurban, terus berlangsung hingga sholat asyar pada hari tasyriq. 4. Taubat, serta meninggalkan segala maksiat dan dosa, sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadits muttafaqun alaihi. 5. Banyak beramal syaleh, berupa ibadah sunat seperti salat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya. Meskipun merupakan amal ibadah yang utama, sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. 6. Berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyriq. Di antara dalil tentang kurban adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Kautsar, ayat 2 yang artinya, dirikanlah salat dan berkurbanlah, An-Nahr. Di antara tafsiran ayat ini adalah, berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, Yaumun Nahr. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholhah dari Ibnu Abbas, juga menjadi pendapat Atho, Mujahid, dan Jumhur, mayoritas ulama. Begitu juga dalam Al-Quran Surat Al-Hajj, ayat 34 yang artinya,
Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Hadis muttafaqun alaihi. Dari sunnah terdapat riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibashi putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca basmalah dan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 196, yang artinya, dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz yang lain dikatakan, siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Larangan ini, menurut zahirnya, hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban, dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok, melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Ibnu Abbas berkata, aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Semua mereka melakukan salat sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar menuju Musyalla pada hari Idul Fitri dan Adha. Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah salat. Kemudian beliau berpaling menghadap manusia, sedangkan mereka dalam keadaan duduk di syaf-syaf mereka. Beliau lalu memberi pelajaran, wasiat dan perintah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ahmad.